الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أيها الحاضرون jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sedianya pada malam hari ini adalah Ustaz Basit Saidi sudah siap untuk hadir, tetapi menjelang maghrib tadi saya dihubungi bahwasanya izin tidak bisa hadir karena anaknya kecelakaan. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kebaikan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan saya malam hari ini juga tidak ada kegiatan keluar, segala bersamaan dengan waktu yang lalu juga demikian. Sangat kebetulan saya tidak kemana-mana, lalu kemudian penceramahnya tidak bisa hadir. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini, jamaah sekalian. Kalau kita bicara tentang zakat, ini pembicaraan yang tidak terlalu disukai karena berkaitan dengan harta kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu perniagaan? Karena manusia itu sukanya itu perniagaan yang bisa mendatangkan untung. Tapi perniagaan Allah tunjukkan ini bukan perniagaan itu, yaitu perniagaan memang memberikan untung yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi perniagaan ini perniagaan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama adalah iman dengan benar, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian disusul lagi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa kalian. Jadi dengan harta dan jiwa itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan api neraka. Karenanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang berkait dengan dua hal ini tanpa reserve mereka, apa saja mereka berikan asal itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Yang diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan harta yang banyak, tetapi hanya lewat semuanya disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kaya-kaya itu juga demikian. Kekayaannya itu bagaimana supaya kekayaan itu
bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Abdurrahman bin Auf misalnya, orang kaya, dulunya kaya, pedagang di kota Mekah. Lalu ketika kaya, dia merintis perdagangannya, ada perintah hijrah ke Madinah. Lalu apa yang terjadi? Ditinggalkan seluruh kekayaan. Karena ketika keluar, setiap orang yang hijrah ke Madinah disweeping oleh orang-orang musyrik Mekah. Pertanyaannya, harta apa? Nyawa. Demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka rela untuk meninggalkan semua kekayaan, perniagaan yang pernah dia rintis di kota Mekah. Hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, orang-orang yang berhijrah ini menjadi fakir, tidak memiliki mata pencaharian, tidak memiliki sumber pendapatan. Tetapi beruntung Abdurrahman bin Auf, orang kaya, bahkan di dalam kisahnya ketika hijrah ke Madinah, sesampai di Madinah tidak sadarkan diri karena harus naik kendaraan yang panas dan berjalan kaki yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang banyak fasilitasnya. Sesampai di Madinah sempat tidak sadarkan diri. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang kaya di Madinah juga, Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Setiap orang itu dipersahabatkan, dipersaudarakan. Ini tanggung jawabmu, itu. Jadi muhajirin itu dipersahabatkan dengan Ansar. Ketika disahabatkan dengan Sa'ad bin Rabi' itu, orang kaya yang memiliki 2 bidang tanah dan beberapa istri, juga perniagaan. Ditawari, apa yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf? Aku dikaruniai Allah 2 bidang tanah, kebun kurma, yang sebidang engkau miliki, engkau ambil hasilnya, engkau kelola. Ini hakmu, milikmu, dan yang sebidang milikku. Tetapi tidak hanya cukup itu, persaudaraan yang dibangun di Madinah. Kebetulan saya ini memiliki beberapa istri. Tidak boleh protes ibu-ibu, memang kisahnya yang seperti itu. Jadi protes merubah ini tarifnya. Kebetulan saya punya beberapa istri. Mana yang kamu cinta, aku ceraikan dan kau nikahi. Karena saya lihat engkau sendirian di Madinah, tidak punya siapa-siapa. Apakah tawaran yang seperti itu lalu diterima oleh Abdurrahman bin Auf? Tidak. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadul ulya khairan min yadus suflah." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak mengurangi rasa hormatku. Tunjukkan saja di mana pasar di Madinah. Saya ingin mengembangkan keahlianku di pasar itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berniaga di Madinah dan dia menjadi orang kaya raya di Madinah. Termasuk penyandang dana besar dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini tidak akan berkembang, tidak akan berjaya kalau umatnya itu tidak berani berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Contoh Abdurrahman bin Auf, seluruh kekayaan yang tadinya dia tinggalkan di Mekah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Madinah, menjadi orang kaya raya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena kemarin sudah kita singgung sedikit, masalah harta itu sangat detil di dalam Al-Quran itu. Bagaimana balasannya, perhitungannya tentang harta itu sangat detil. Orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah yang seperti itu, detil balasannya itu. Bagaimana keadaannya di neraka itu. Emas itu dipanaskan
ditaruh di tubuhnya. Dan begitu banyak hal di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan harta. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, tetapi dia masuk surga dengan merangkai, padahal sedekahnya luar biasa. Sehingga ketika pulang dari berdagang, sekian ratus untanya, dan di punggungnya itu ada perbekalan perdagangan. Mendengar berita itu, dia datangi Ibu Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sudah wafat. Betulkah Rasulullah pernah mengatakan bahwa aku masuk surga, tetapi dengan merangkai? Betul, wahai Abdurrahman, kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Seluruh untaku ini dan perbekalannya itu aku sedekahkan untuk agama ini, agar aku nantinya masuk surga tidak lagi dengan merangkai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perniagaan dengan Allah yang bisa menyelamatkan seseorang itu dari siksa api neraka. Karenanya pelajaran di dalam Ramadan itu ada iktikaf yang coba menceraikan diri kita ini dengan dunia. Mencoba dunia itu kita ceraikan dan kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungi diri ini. Itu pelajaran di dalam iktikaf. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ketika wafat menangis, ditanya oleh sahabat, mengapa engkau menangis? Apakah eman dengan duniamu? Abdurrahman mengatakan, demi Allah saya sama sekali tidak kecewa, tidak eman dengan duniaku. Tetapi yang aku khawatirkan ketika menghadapi sakaratul maut itu, kondisi imanku di dalam keadaan lemah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan zakat banyak dibicarakan di akhir bulan Ramadan. Zakat yang berarti sedekah wajib. Ada sedekah yang sunnah, yang sunnahnya itu ya kalau berkait dengan harta kita akan diperhitungkan oleh Allah. Tetapi juga ada sedekah wajib. Hikmahnya adalah menyuburkan. Di zakat itu menyuburkan harta kita, mensucikan, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mensucikan harta dan juga bisa mensucikan jiwa. Dalilnya adalah populer sekali, wa aqimis salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Sama. Perintah salat juga sama dengan kedudukannya, sama dengan perintah zakat. Ayat-ayat ini turun, perintah zakat ini di tahun kedua Hijrah, sama dengan turunnya perintah puasa di bulan Ramadan. Dan zakat ini ada di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyul Islami ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun itu. Kita semuanya hafal. Di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada puasa. Sama antara salat, zakat dan puasa, semuanya adalah wajib untuk dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka dia memiliki sanksi yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk mengambil zakat itu. Tapi di kita ini kayaknya tabu untuk mengambil zakat. Pak, kekayaan sampean itu piro, kata itu. Tapi sudah mulai ini, ada yang rela untuk dihitungkan, bahkan berapa hitung kekayaan saya dan berapa mesti saya harus keluarkan zakat. Ini sudah mulai pemahaman yang seperti itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi petugas zakat itu punya kewajiban untuk mengambilnya.
Karena sudah ada banyak yang datang di lembaga-lembaga ambil zakat itu untuk supaya dihitungkan kekayaannya saya berapa dan berapa semestinya zakat yang saya keluarkan. Ini sudah mulai. Karena Islam ini tidak akan bisa berkembang tanpa hak-hak itu dikeluarkan oleh yang memiliki, yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya masjid ini pun tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada menyisihkan sebagian rezeki untuk apa? Untuk kelangsungan rumah Allah Subhanahu wa taala ini bisa makmur. Semuanya dari kita. Dan itulah yang bisa menyelamatkan seseorang itu dari siksa api neraka. Sedangkan macam-macam zakat kita sudah tahu lah ya. Zakat apa? Zakat mal dan zakat fitri, atau yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat mal bisa harta benda kita, bisa emas, perak, perhiasan, bisa perniagaan, bisa kebun kita, bisa ternak kita. Itu yang mesti dizakati. Harta, kemudian yang kedua adalah zakatul fitri, zakat jiwa kita yang mesti kita zakati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashallah. Jadi beruntung ya, sukses berjaya orang yang mensucikan dirinya, yaitu dengan berzakat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakatul fitri ya biasa dibahas di akhir-akhir Ramadan itu, pertanyaan tanya jawab tentang zakat itu, zakat fitri. Zakatul fitri tuhratal lisaim wa tu'matal lisaim minal lahwi war rafas wa tu'matal lil masakin. Di zakat fitrah itu, atau disebut, ini sudah terlanjur nyebutnya zakat fitrah. Kalau Rasulullah mengatakan di sini zakatul fitri, zakat fitri itu adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berpuasa. Untuk apa? Untuk membersihkan, mensucikan. Karena kita puasa itu tidak bersih. Kadang-kadang masih melakukan dosa-dosa yang dilarang. Ada lisan kita ini kadang-kadang bicara yang ya keperucut dan lain sebagainya. Maka dibersihkan, disucikan dengan zakat fitrah yang diberikan kepada orang fakir dan miskin itu. Nah, ini kewajiban bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang tidak berpuasa ya dalam arti kata lain tidak memiliki kewajiban itu. Tetapi sebagai orang yang menanggung seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah jiwa mereka. Anak-anak yang baru lahir pun orang tuanya memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah sedekah wajib. Kalau ingin kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, contoh yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ketika makan pernah dikirimi oleh teman-temannya makan. Dia nikmati di rumahnya, diberikan oleh anaknya. Ini dari si fulan bingkisan makanan. Sebelum dia menikmati makanan itu, dia menangis terseduh-seduh. Dilihat oleh anaknya, "Mengapa engkau menangis wahai abah?" Dia mengingat saudaranya, temannya, sahabatnya yang sama-sama hijrah ke Madinah waktu itu, yang dulunya adalah anaknya orang kaya-kaya, orang kaya di Mekah, paling kaya, yang bernama Mus'ab bin Umair, anak orang kaya di Mekah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan tidak ada seorang anak yang glamor seperti Mus'ab bin Umair.
sudah cakep anaknya, sudah cerdas, kendaraannya terbagus, busananya juga terbagus, dan selalu harum tampil di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada anak pemuda yang seglamor Mus'ab bin Umair. Tetapi keglamoran dunia itu dia tukar dengan kemelaratan, kemiskinan di Madinah. Dia berjuang, dirinya dia wakafkan untuk agama. Dialah yang merintis agama di Madinah, karena ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama di Madinah, sehingga Madinah dalam keadaan kondusif. Rasulullah diundang untuk hijrah ke Madinah. Nah, waktu itu sudah banyak yang memeluk agama Islam karena siapa? Dakwah dari Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf ketika makan dia menangis terseduh. Ingat saudaranya Mus'ab bin Umair yang wafat di medan pertempuran Uhud waktu itu. Dia sebagai syuhada, bahkan di dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Di dalam ceritanya ketika dia tidak punya kain kafan untuk menutup dirinya, dia hanya punya selimut yang ditutupkan ini tidak bisa menutup semuanya. Kalau di atas ditutup kakinya kelihatan, kalau di bawah tutup kepalanya kelihatan. Dan itu Mus'ab bin Umair. Dia menangis. Aku takut kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada diriku nih. Tetapi saudara saya Mus'ab bin Umair tidak diberikan Allah seperti aku. Yang saya takutkan Allah sudah memberikan aku di dunia ini, dan nanti aku tidak dapatkan di dalam kehidupan akhirat. Itulah yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf itu. Takutnya sudah diberikan kekayaan kehidupan dunia ini, nantinya dia khawatir kehidupan akhirat dia tidak mendapatkan itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf menangis memikirkan sahabat saudaranya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah dari para sahabat menjadi inspirasi kita di dalam melaksanakan ibadah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghindarkan, menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang berkaitan dengan harta kita, dengan zakat dan sedekah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang sebaik-baiknya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf tentang harta yang kita sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi